Assalamualaikum soleh-soleha. How are you today? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Pola pembelajaran kita masih daring ya. Tugasnya ada di akhir video. Silahkan disimak baik-baik ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Kisah Nabi Muhammad SAW bagian 2. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira. Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Malaikat Jibril datang membawa wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, dan wahyu kedua adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Adapun golongan orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Golongan tersebut diantaranya golongan perempuan Khadijah binti Khuwailid, golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, golongan dewasa Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Kemudian ada golongan hamba sahaya, yaitu Zaid bin Haritsah, pembantu Rasulullah. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi terang-terangan dimulai dari tahun ke-4 sampai ke-10 kenabian. Beliau menyerukan kepada kerabat dekat di atas Bukit Syafa. Beliau menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Hijrah pertama. Karena banyaknya tekanan kepada kaum muslimin, Rasulullah memerintahkan beberapa kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah pada saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama As-Samah An-Najasyi, seorang raja yang adil sehingga kaum muslimin tidak akan teraniaya. Rombongan pertama yang hijrah dipimpin oleh Utsman bin Affan. Tahun berduka. Pada tahun ke-10 kenabian, paman Rasulullah yang selalu membelanya, Abu Thalib, meninggal dunia karena sakit. 3 bulan kemudian, istri beliau Khadijah juga meninggal dunia pada usia 65 tahun. Tahun tersebut dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Setelah kepergian Abu Thalib dan Khadijah, cobaan dari kaumnya semakin bertubi-tubi. Kaum Quraisy menganggap tidak ada lagi yang membela dan memberi perlindungan kepada Rasulullah. Dakwah Islam di luar Mekah. Rasulullah berdakwah ke Thaif ditemani oleh pembantunya Zaid bin Haritsah. Penduduk Thaif menolak dan melempari mereka dengan batu. Peristiwa Isra Mi'raj.
Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, ditemani malaikat Jibril dengan menaiki buraq. Kemudian Rasul dimi'rajkan juga dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan para nabi terdahulu. Pada peristiwa ini diturunkan perintah untuk sholat 5 waktu. Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hijrah karena adanya persekongkolan kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Malaikat Jibril melarang Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari. Asma, putri Abu Bakar, mengantarkan makanan untuk Rasul dan ayahnya selama persembunyian. Asma diberi gelar si 2 ikat pinggang. Setibanya di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid bernama Masjid Nabawi di tempat untanya pertama kali berhenti. Rasulullah mempersaudarai kaum muhajirin di Mekah dan kaum Ansor di Madinah. Tanda-tanda perpisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah selama 20 hari, yang sebelumnya beliau lakukan hanya 10 hari. Jibril mengetes Al-Quran Rasulullah hingga 2 kali. Pada saat haji wada atau haji terakhir, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti. Boleh jadi aku tidak akan bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Alhamdulillah, selesai cerita kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.